نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد kaum muslimin dan juga kaum muslimat hafizani wa hafizakumullah jami'an. Kita mulai pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, fiqih yang ringkas yang ditulis oleh para ulama, yang kemudian diberikan komentar muqaddimah oleh seorang wazir, seorang menteri tentang urusan agama Arab Saudi, Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, yang kita ambil daripada kitab As-Siyam, Rabi'an Kitab As-Siyam, kitab tentang As-Siyam, puasa. Wa yashtamilu ala 5 abwab. Dalam kitab ini disebutkan ada 5 kandungan bab yang terkandung tentang masalah puasa. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimati siyam, tentang permasalahan muqaddimah siyam, puasa. Wa fihi masail, dan di sini terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas. Al-mas'alatul ula, poin yang pertama, permasalahan yang pertama, ta'rifus siyam, pengertian tentang puasa. Wa bayanu arkanihi, dan juga tentang penjelasan dari rukun-rukun puasa. Apa sih arti puasa? Kemudian apa saja sih rukunnya? Awalan ta'rifuhu, sekarang pengertian puasa. As-siyamu fil lughah, sekarang puasa secara istilah bahasa. Apakah makna puasa? As-siyam, kata beliau, al-imsaku 'anil syai', menahan dari sesuatu. Kapan seorang menahan dari sesuatu, maka dia dikatakan imsak. Namun perlu diperhatikan, imsak yang dimaksud di sini adalah artinya menahan. Bukan sebelum azan dia katakan imsak, imsak. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah imsak 'anil syai', menahan dari sesuatu, itu dikatakan puasa. Dia sedang berpuasa, artinya dia sedang menahan untuk tidak berbuat sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu yang telah dia tentukan. Wa fi syara', sekarang secara syariat, al-imsaku 'anil akl, puasa secara syariat yaitu al-imsak 'anil aql, menahan dari makanan, menahan diri untuk tidak makan. Wa syurb, dan juga menahan diri untuk tidak minum. Wa sa'iril muftirat, dan menahan untuk tidak melakukan berbagai macam perkara-perkara yang akan membatalkan puasa. Ma'niyah, dan perlu diperhatikan, dibangun di atas niat. Bukan hanya menahan makan, menahan haus karena memang tidak ada makanan, karena memang tidak ada minuman, bukan. Tapi ma'niyah, dia lakukan hal tersebut bersamaan dengan niatan ta'abbudan lillah, sebagai bentuk peribadatan dirinya kepada Tuhannya. Min tulu'il fajri sadiq ila ghurubi syams, yang diawali bentuk penahanan diri dari tidak memakan, dari tidak meminum, dari bentuk-bentuk hal-hal yang akan membatalkan puasa, dari mulai fajar as-sadiq, nampaknya fajar yang sadiq, putih, yang kemudian tidak sirna tapi putih, yang disusul dengan warna kemerahan, terbitnya fajar. Ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Itu arti puasa.
menahan diri dari makan, dari minum, dari pembatal-pembatal puasa dalam rangka beribadah kepada Allah. Start mulai dari terbitnya fajar shadiq, subuh, sampai matahari terbenam. Itu arti puasa. Thanian, sekarang poin yang kedua, arkanuhu, rukun puasa. Min khalali ta'rifi siyami fil istilah, manakala setelah kita melalui pengertian puasa secara istilah bahasa, menahan diri, wa yattadihu anna lahu rukunain asasain huma, maka kita akan mengetahui bahwasanya rukun puasa itu menjadi dua bagian. Akan jelas kepada kita bahwasanya puasa itu terdiri dari dua bagian. Al-awwal, yang pertama, al-imsak 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Rukun yang pertama, dia harus menahan dirinya untuk tidak melakukan pembatal-pembatal puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya matahari, fajar tepatnya, sampai terbenamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Wa dalilu hadzal rukun, adapun rukun ini dalilnya yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Fal'an, sekarang. Apa maksudnya sekarang? Malam Ramadan. Bashiruhunna, campurilah mereka istri-istri kalian. Kenapa ayatnya bunyi demikian? Sekarang maksudnya malam. Silakan kalian campuri istri-istri kalian. Dulu di awal-awal Islam, ketika Ramadan, laki-laki itu tidak mencampuri istrinya. Kan itu mereka para sahabat bertanya, bolehkah laki-laki mencampuri istrinya ketika bulan Ramadan? Jangan-jangan nggak boleh. Turun ayatnya, falan, sekarang malam. Artinya silahkan sekarang kalau waktu malam. Bashiruhunna, silahkan bagi kalian untuk mencampuri mereka istri-istri kalian. Setelah itu wabtaghu, dan harapkanlah dari hubungan kalian itu ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Setelah berhubungan antara suami dan istri, maka berdoalah, minta kepada Allah ketetapan putra atau putri. Silakan minta keturunan yang salih atau salihat. Inilah indahnya Islam, rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya, khusus kepada kaum mukminin. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian, silakan pada waktu malam, silakan makan, silakan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai terang benang putih, minal khaytil aswad, dari benang berwarna hitam, minal fajr, yang kau lihat pada waktu fajar. Maksudnya benang putih adalah garis putih yang terang ketika matahari akan terbit, itu namanya fajar shadiq, garis putih. Adapun benang hitam maksudnya langit ketika itu. Jelas langit yang putih, langit yang hitam kelihatan ketika matahari akan terbit. Adapun fajar kadzib, fajar yang dusta, ketika dia datang warna putih, kemudian dia naik, kemudian hilang, hitam lagi, itu namanya fajar kadzib. Adapun fajar shadiq, ketika dia nampak putih, kemudian dia naik, kemudian disusul dengan semakin terang, fajar shadiq, datang waktu subuh. Thumma atimmu siyama ilal lail, mulai dari fajar shadiq, kemudian tahanlah oleh kalian, berpuasalah kalian, sempurnakan puasa kalian ilal lail, sampai datang waktunya malam. Kapan startnya malam? Ketika tenggelam matahari.
Ini dalilnya. Bahwasanya puasa adalah suatu hal yang wajib di dalam al-Islam, yang dilakukan startnya adalah ketika fajar shadiq, kemudian finishnya sampai ghurub, tenggelamnya matahari. Wal muradu bil khaytil abyad wal khaytil aswad, maksud benang hitam dan benang putih, bayadun nahari wa sawadul lail, sampai jelas kepada kalian terangnya waktu siang, pagi, subuh, wa sawadul lail, sampai terangnya kepada kalian ketika tenggelamnya matahari. Ini rukun yang pertama, menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan segala macam bentuk hal-hal yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Ini yang pertama. Yang kedua, atsani, poin yang kedua, rukun yang kedua, an-niyatu, adalah niat. Bi an yuqsid as-shaim atau yaqsid as-shaim bi hadzal imsaki 'anil muftirati ibadat Allah. Seorang yang menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bin niyati tatamayyazul a'malul maqsudatu lil ibadati an ghairiha min al a'mal. Karena dengan sebab niat maka akan nampaklah, akan terbedakanlah mana amalan yang dimaksudkan oleh hamba untuk beribadah dari satu amal kepada amal yang lain. Seorang akan terbedakan mana yang melakukan puasa sunnah, mana yang melakukan puasa wajib, mana yang melakukan salat sunnah, mana yang melakukan salat wajib. Kelihatan terbedakannya dengan sebab niat. Salat subuh dengan tahiyatul masjid sama gerakannya, 2 rakaat. Mana yang membedakannya? Niat. Wa bin niyati tatamayyazul ibadat ba'daha 'an ba'd. Itulah niat. Dengan sebab niatan maka terbedakanlah antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Fa yaqsudu as-sha'im bihadha as-siyam imma siyam Ramadan aw ghairihi min anwa'is siyam. Maka seorang yang berpuasa dia harus niatkan dengan puasa ini puasa Ramadan, atau daripada puasa-puasa yang lain, daripada puasa-puasa sunnah. Al-muhim, seorang yang melakukan ibadah terbedakan dengan sebab niat. Dengan sebab niat maka terbedakanlah amalan-amalan, mana yang wajib, mana yang sunnah. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil yang menerangkan akan rukun ibadah itu, diantaranya ibadah puasa itu adalah niat, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu bergantung, terikat dengan niatan-niatannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing jiwa itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Selesai rukun puasa. 2. 1. Menahan dari pembatal-pembatal puasa. Startnya adalah ketika terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq, dan akhirnya adalah ketika terbenamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Yang kedua adalah niat dalam rangka beribadah kepada Allah. Selesai. Sekarang masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, poin yang kedua, hukmu siyami ramadhana wa dalilu dzalik. Hukum puasa Ramadan, apa puasa atau apa hukumnya? Wa dalilu dzalik, dan lantas apa dalilnya? Qala hafizahumullah ta'ala, faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsah, bahkan bukan hanya wajib, akan tetapi puasa Ramadan adalah puasa yang Allah jadikan sebagai rukun daripada agama al-Islam, dari rukun-rukun yang 5. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, di antara buktinya, dalilnya itu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum as-siyam, Allah telah menetapkan untuk kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah ditetapkan, telah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Dengan sebab puasa ini kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa seorang harus berpuasa? Satu, perintah dari Allah. Kenapa seorang harus bertakwa? Di antara sebabnya, hikmahnya lah supaya manusia itu menjadi orang yang bertakwa. Apakah sama orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa? Beda. Orang yang berpuasa, dia akan hati-hati kalau bicara. Orang yang berpuasa, dia akan hati-hati ketika dia menatap dengan matanya. Orang yang berpuasa, dia akan hati-hati ketika mendengarkan suara-suara. Seorang yang berpuasa, dia akan hati-hati ketika membentangkan tangannya. Orang yang berpuasa, maka dia akan hati-hati untuk mengetik apa yang diketik di papan HP-nya, di keyboard HP-nya. Ketika seorang berpuasa, dia pun akan hati-hati mau dilangkahkan kemana kakinya. Ketika seorang yang berpuasa, maka dia akan isi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif. Tapi kalau dia nggak berpuasa, matanya diumbar, pendengarannya pun diumbar, ucapannya nggak terkontrol, dia gerakan tangannya, dia ketik papan selancar yang ada di HP-nya sesuai dengan isi hatinya. Dia langkahkan kakinya ke tempat-tempat yang dia inginkan tanpa memperdulikan akibatnya. Itu orang yang nggak berpuasa. Tapi orang yang berpuasa, maka dia akan berhati-hati, dia akan menjaga dirinya. Itulah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi insan yang bertakwa. Wa qauluhu ta'ala, kemudian poin yang kedua, dalil akan wajibnya puasa pada bulan Ramadan, itu firman Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, adalah bulan di mana diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an? Hudan linnas. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi mereka manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan-keterangan bagi petunjuk-petunjuk itu sendiri. Wal furqan, dan juga pembeda mana yang hak, mana yang batil. Terbedakan dengan sebab Al-Quran. Mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang muslim, mana yang munafik, mana yang sadiq, jujur, mana yang dusta, mana yang amanat, mana yang khianat. Yang membedakannya adalah Al-Quran Al-Karim. Faman syahida minkum asy-syahr, karena itu siapa di antara kalian yang mendapati bulan tersebut, falyasumhu, perintah dari Allah, maka hendaknya dia berpuasa. Ini sisi pendalilan akan wajibnya puasa. Walima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun, 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama adalah persaksian seorang hamba bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul utusan Allah. Sebelum saya lanjut, nggak hujan di sini ya, nggak ada air.
Taib. Kenapa persaksian la ilaha illallah kok nggak bisa dipisahkan dengan Muhammad dan Rasulullah? Hah? Ada yang ingat? Kenapa? Kenapa kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kok nggak bisa dipisahkan? Nempel terus. Masih ingat apa sebabnya? Karena syahadatain merupakan syarat mutlak diterimanya amalan seorang muslim. Seorang muslim amalannya pasti diterima. Cuman muslim yang mana? Muslim yang la ilaha illallah ikhlas, dan muslim yang Muhammad dan Rasulullah ittiba', mengikuti tuntunan. Karena itu kalimat ini gak akan pernah bisa dipisahkan. Ini rukun yang pertama. Wa iqamis shalah, kemudian yang kedua adalah menegakkan as-shalah. Wa ita'iz zakah, yang ketiga adalah ita'iz zakah, menunaikan zakat, zakat al-mafruḍah, zakat yang diwajibkan. Ketika sudah sampai haulnya, ketika sudah sampai nisabnya, maka dia keluarkan zakatnya. Ini pilar yang ketiga. Wa shaumi Ramadan, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabilan. Kemudian yang kelima adalah berangkat haji, berhaji ke Baitullahil Haram, Masjid Al-Haram, man istata'a ilaihi sabilan, yang sanggup untuk menempuh jalannya. Bismillah. Alhamdulillah. Wa lima rawahu Talhah Ibnu Ubaidillah anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tha'ir ar-ra's. Kemudian apa yang telah diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Talhah Ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Arabiyan jaa ila Nabi, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tha'ir ar-ra's, rambutnya cak-cakan. Ketahuan ya, orang kota sama orang kampung, orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, orang yang mulia dan orang yang standar menengah ke bawah. Kelihatan dari penampilannya. Ketika ada acara undangan misalnya, ketika ada acara yang dimana kaum muslimin manusia berkumpul di dalamnya, maka seorang yang cerdas dia akan jaga penampilan. Seorang yang mulia tentu dia akan menjaga penampilannya. Beda dengan orang-orang kampung cuek. Acara perkumpulan datang pakai celana oblong, kaos oblong, bawa arit misalnya. Padahal acara resmi. Nggak peduli orang gunung seperti itu. Tapi perhatikan bedanya Arab Badui zaman Rasulullah SAW dengan orang belakangan. Orang ini datang kepada Nabi SAW dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Kalau para sahabat secara umum, mereka nggak berani menampakkan penampilan yang tidak menyenangkan, karena mereka telah mendapatkan ilmu bagaimana adab ketika berhadapan dengan Nabi SAW, adab ketika seorang harus bermajlis. Mereka sudah mendapatkan informasi tentangnya. Apa dalilnya? Ittala'a alaina rajulun, terus syadidu sawadis sya'r, ya enggak? Syadidu bayadith thiyab, terus la yura alaihi atharus safari. Telah diajarkan adabnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika menyaksikan Jibril datang ke majelis. Seperti apa penampilannya? Datang seorang laki-laki, rambutnya kelimis. Lihat ya, kelimis. Kenapa rambutnya kelimis? Bukan jagong, bukan karena ada undangan, bukan, tapi memuliakan ilmu, mendatangi ulama. Siapa ulamanya? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mendatangi ilmu, rambut jangan acak-acakan. Ketahuan nanti. Ketahuan apanya? Ketahuan kau tidak berpendidikan. Kalau mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka telah menyaksikan bagaimanakah adab Islami ketika menghadiri majlis ta'lim.
rambutnya klimis, bajunya putih bersih. Nggak mesti putih tapi bersih, nggak mesti baru, yang penting layak. Jaga aroma. Jangan sampai jemaah gara-gara bawa badan akhirnya tetangga kita nggak mau ngaji lagi. Loh kenapa? Bawa bandeng Ustaz. Ada saya cerita di sini. Alhamdulillah tenang aja, bukan orang sini, orang sebelah. La ilaha illallah, nggak mau ngaji lagi dia. Apa alasannya? Aromanya nggak menyedapkan. Dia lebih pilih taklim online. Kenapa? Nggak kebauan lagi. Apalagi ummahat ya, masya Allah. Ibu-ibu mohon dijaga aromanya bu. Wis gendut, bajunya lebar, tempatnya sumpek lagi, nggak ada kipas di situ. Atau lebih parah lagi, sudah nggak menampakkan aroma yang sedap, aromanya nggak enak, duduk deket kipas, ya bagi-bagi aroma akhirnya. Akhirnya pada malas taklim lagi, lebih pilih online. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana adab taklim? Ya jaga aroma, jaga penampilan. Kalau nggak jaga penampilan, kalau nggak jaga aroma, kalau nggak jaga adab, itu menampakkan kepada manusia bahwasanya Anda bukan termasuk orang yang berakal. Anda bukan termasuk orang yang terhormat, dalam artian orang yang mulia dengan menjaga kemuliaan dirinya. Faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu ala alayya min as-siyam. Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya, apa sih yang diwajibkan oleh Allah kepada saya tentang puasa? Lihat ya, Arab Baduy menengah ke bawah dari kalangan para sahabat, kalau bertanya itu bukan bisnis. Yang ditanyakan apa? Yang diwajibkan sama Allah buat saya apa? Yang diharamkan oleh Allah kepada saya apa? Yang menjauhkan saya dari neraka apa? Yang mendekatkan kepada surga apa? Sebagaimana hadis Bukhari, datang Arab Baduy kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribuni ila al-jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, Arab Baduy mengatakan demikian, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku mengamalkan amalan tersebut akan mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku daripada neraka. Tolong tunjukkan. Arab Baduy datang kepada Nabi minta penjelasan. Yang ditanya tentang apa? Akhirat. Kabarkan kepada saya apa sih yang diwajibkan oleh Allah kepada saya? Perihal puasa. Qala syahru Ramadan. Nabi menjawab, yang diwajibkan oleh Allah untukmu adalah puasa pada bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairahu. Apakah ada puasa yang lain yang diwajibkan oleh Allah untuk saya? Qala la. Ucapan Nabi, la, tidak lagi ada. Tidak ada lagi. Arafah sunnah, tidak wajib berdasarkan hadis ini. La, tidak ada. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kau berpuasa sunnah. Al-haditha, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa qad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Umat telah sepakat akan wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad din bid-darurah. Bahwasanya puasa adalah salah satu daripada rukun Islam yang telah diketahui secara darurah. Darurah itu enggak usah dibahas lagi. Semua orang sudah tahu. Wa anna munkirahu kafirun. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa maka dia kafir, murtaddun 'anil Islam, dihukumi murtad. Fathabata bidzalika fardiyatus shaum bil kitabi was sunnati wal ijma' wa ajma'al muslimu ala kufrin man ankarahu. Maka kewajiban puasa ini ditetapkan oleh Al-Quran, ditetapkan oleh Sunnah, ditetapkan juga oleh ijma', bukan hanya ijma' para ulama, ijma'nya kaum muslimin akan wajibnya puasa. Bahkan kaum muslimin sepakat, siapa yang mengingkari wajibnya puasa, dia kafir, dikafirkan. Kenapa? Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena dia telah memubahkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Allah katakan wajib, dia katakan tidak wajib. Hati-hati, bisa menjadikan seorang
keluar daripada al-Islam. Taib sudah datang waktu Isya. Mungkin ini sebagai pembukaan ta'lim kita tentang permasalahan puasa. Kita lanjut pada lain kesempatan besok insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Tafadhalu barakallahu fikum.